warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah, nomor NIM 2041050200054. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas ES2. Di sini saya akan menanggapi penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, mengenai pengantar ekonomi makro Islam. Langsung saja, yang pertama, pengertian ekonomi. Ekonomi adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari tentang kegiatan manusia yang berkaitan dengan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Kemudian, istilah ekonomi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI. Ekonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah dan nomos yang berarti tatanan, peraturan, atau hukum. Jika digabung oikos nomos menjadi ekonomi. Ekonomi dapat diartikan sebagai aturan pengelolaan manajemen rumah tangga. Kemudian yang kedua, apa itu ilmu ekonomi? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, yang mengambil penjelasan dari Adam Smith, yaitu ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita bisa memprediksi tindakan manusia ke depannya yang kemudian bisa digunakan untuk perencanaan bisnis, penentuan harga, membuat kebijakan pemasaran, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, ilmu ekonomi deskriptif, merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Misalnya seperti kondisi krisis moneter pada tahun 1998. Kemudian yang kedua yaitu ilmu ekonomi teori, merupakan analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi teori dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro yaitu menganalisis tentang perilaku ekonomi tertentu saja, sedangkan ilmu ekonomi makro menganalisis segala permasalahan ekonomi secara keseluruhan seperti produksi nasional, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu ekonomi terapan, merupakan analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi, ilmu ekonomi terapan bersifat lebih praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu. Misalnya ekonomi di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perusahaan, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.